Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan kelas untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ara Hidayat MPD dan Ibu Meti Maspupah MPD. Baik, untuk slide yang selanjutnya yaitu ada anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Rofiatul Ajizah dengan NIM 119-20-60-085. Kemudian ada Sopi Parihah dengan NIM 119-20-60-101. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Zahra Sabila Jamjami dengan NIM 119-20-60-120. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Rofiatul Azizah. Menurut KBBI, kata pengelolaan berarti proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pencapaian. Kata kelas, cara bahasa diartikan ruang tempat belajar di sekolah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas ialah rangkaian kegiatan terencana yang dilakukan oleh pendidik ketika pengelolaan kelas. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari segi fisik ataupun segi material. Nah, terdapat sasaran pengelolaan kelas. Yang pertama ada peserta didik di dalam kelas, dan yang kedua ada tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya terdapat 6 prinsip-prinsip pengelolaan pada kelas. Yang pertama ada antusias dan hangat. Sikap antusias dan hangat sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Seorang guru yang mempunyai sikap hangat akan lebih mudah akrab dengan peserta didiknya. Dan kemudian peserta didik akan selalu menunjukkan sikap antusias mereka terhadap tugas atau aktivitas yang guru tersebut lakukan. Kemudian yang kedua ada tantangan. Seorang guru menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, hingga akan mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, serta dapat menarik perhatian peserta didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Kemudian yang ketiga ada bervariasi. Seorang guru juga harus memiliki metode pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan alat dan media atau alat bantu, serta gaya mengajar guru. Pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan serta meningkatkan perhatian anak didik. Apalagi penggunanya bervariasi. Sesuai dengan ketentuan, sesaat merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Dan yang keempat ada keluasan. Yang dimaksud dengan keluasan yaitu merupakan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar, dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik, serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, pada dasarnya mengajar atau mendidik menekankan hal-hal yang positif, akan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. Kemudian yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya mendorong peserta didik untuk melakukan sikap yang disiplin dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Tujuan pengelolaan kelas yang pertama yaitu untuk mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya agar tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran
Dan yang kedua, untuk mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, untuk membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif. Kemudian ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif dan maksimal. Pengelolaan kelas ditekankan kepada aspek pengaturan atau yang biasa disebut dengan manajemen lingkungan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pengaturan orang atau disebut juga siswa dan barang atau fasilitas. Kegiatan guru tersebut dapat berupa yang pertama ada pengaturan tempat belajar. Pengaturan tempat belajar ini meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat, media, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada pengaturan siswa. Pengaturan siswa dapat dilakukan dengan pembagian secara klasikal atau kelompok besar, kelompok kecil, dan perorangan. Kemudian yang ketiga ada pemilihan bentuk kegiatan. Pada pemilihan bentuk kegiatan dimulai dari kegiatan membuka pembelajaran, menjelaskan isi tema, mengajukan pertanyaan, mengadakan variasi belajar hingga penutupan pembelajaran. Dan yang keempat ada pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran ini digunakan media dalam proses pembelajaran agar dapat divariasikan dalam bentuk media visual, audio, ataupun audio visual. Dan yang terakhir ada sistem penilaian. Pada penilaian ini terdapat model penilaian yang dapat disesuaikan dengan prosedur yang akan digunakan, jenis dan bentuk penilaian, serta alat evaluasi yang akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobe Pariha dengan NIM 11920606101. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai masalah-masalah dan pemecahan masalah pengelolaan kelas. Masalah-masalah dalam pengelolaan kelas terdapat bermacam, yaitu yang pertama masalah individu atau masalah perorangan, dan yang kedua masalah kelompok. Masalah individu ini dapat muncul dalam beberapa macam, yaitu yang pertama tingkah laku seorang murid yang ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, kemudian tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan dirinya, kemudian yang ketiga ada tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain dan berperilaku yang tidak mampu. Adapun masalah dalam kelompok kayak gitu dapat muncul dalam yang pertama kurangnya kekompakan di antar anggota, kemudian kesulitan mengikuti peraturan kelompok, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok, kemudian ada penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang, kemudian kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau ditentukan, kemudian adanya kurang semangat atau kurang motivasi, dan yang terakhir ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu pemecahan masalah pengelolaan kelas. Untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh seorang murid, baik itu individu ataupun kelompok, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk para muridnya. Yaitu yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini dilakukan oleh peran guru dalam menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas. Kemudian ada pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman ini dilakukan oleh guru untuk mengontrol tingkah laku peserta didiknya, di mana ancaman ini dapat berupa larangan, sindiran, memaksa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kebebasan. Pendekatan ini dilakukan untuk
membantu peserta didik agar merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja, di mana peran guru di sini hanyalah untuk mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didiknya. Kemudian ada pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan oleh guru, di mana guru melakukan daftaran yang dapat yang harus dilakukan oleh peserta didik dan yang dilarang dilakukan oleh peserta didik dalam merealisasikan masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian ada pendekatan pengajaran. Di dalam pendekatan ini ada sebuah anggapan bahwa suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya suatu masalah tingkah laku pada peserta didik. Pendekatan ini menganjurkan seorang guru dalam mengajar senantiasa mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didiknya yang kurang baik. Kemudian ada pendekatan perubahan tingkah laku. Dalam pendekatan ini, guru berperan dalam mengembangkan tingkah laku peserta didik agar senantiasa baik dan mencegah timbulnya tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Di mana hal ini dapat dilakukan seperti guru mencontohkan perilaku baik terhadap muridnya. Kemudian ada pendekatan suasana emosional dan hubungan sosial. Pendekatan ini bertujuan dari pendekatan guru harus senantiasa menciptakan iklim atau suasana sosial dan interaksi sosial yang positif di dalam kelas antar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini guru memberikan seorang murid itu di kelompok-kelompok itu kepada muridnya, di mana di dalam prinsip proses kelompok ini guru dituntut untuk mengelompokkan peserta didiknya dalam beberapa kelompok atas berbagai pertimbangan individual. Dan yang terakhir ada pendekatan eklektis dan pluralistik. Pendekatan jenis ini memusatkan pada potensial kreativitas inisiatif seorang guru atau wali kelas untuk memiliki berbagai macam pendekatan yang disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapinya agar memungkinkan proses pembelajaran dapat tetap berjalan efektif dan efisien. Kemudian yaitu usaha pencegahan masalah pengelolaan kelas. Adapun usaha-usaha untuk pencegahan timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas baik individu ataupun kelompok, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran diri sebagai guru. Langkah pertama dan strategis pertama dari seorang guru dalam mengelola kelas adalah salah satunya meningkatkan kesadaran dirinya sebagai seorang guru. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas guru tersebut. Implikasinya adanya kesadaran diri dalam seorang guru akan nampak pada sikap guru yang demokratis, senantiasa stabil, memiliki kepribadian yang harmonis dan tetapi juga berwibawa. Kemudian ada peningkatan kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Interaksi positif antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk terjalin bila terdapat dua kesadaran baik dari pihak guru dan juga pihak peserta didik itu sendiri. Untuk meningkatkan kesadaran peserta didik, maka diperlukan ada beberapa hal yang harus diperlukan, yaitu yang pertama memberitahukan akan hak dan kewajiban sebagai peserta didik, kemudian senantiasa memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan dorongan peserta didik, dan yang terakhir berusaha menciptakan suasana saling mengerti antara guru dan murid, saling menghormati, memiliki rasa keterbukaan antara guru dan peserta didik ketika mendapatkan permasalahan di dalam kelas. Kemudian ada yang ketiga, sikap polos dan tulus dari seorang guru. Sikap polos dan tulus dari seorang guru ini mengandung makna bahwa dalam segala tindakan guru tidak boleh bersikap pura-pura atau bertindak apa adanya, yaitu di mana seharusnya melainkan
Dalam hal ini, guru harus bersikap hangat, terbuka, mau mendengarkan harapan dan keluhan peserta didik sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru. Kemudian yang keempat ada mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Untuk mengenal serta menemukan alternatif pengelolaan, hal ini menuntut guru untuk melakukan tindakan identifikasi segala penyimpangan tingkah laku peserta didik yang sifatnya individual ataupun kelompok. Kemudian, mengenal berbagai macam variasi pendekatan dalam pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, mempelajari pengalaman guru-guru lainnya yang pernah gagal atau berhasil dalam menangani manajemen kelas. Kemudian yang terakhir ada menciptakan kontrak sosial. Dalam rangka pengelolaan kelas diperlukan pembentukan kontrak sosial yang dimuat dalam tata tertib dengan beberapa sanksi jika melanggar aturan tata tertib yang telah disiapkan oleh pihak guru dan peserta didik yang telah disepakati. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Nah, di mana dalam mewujudkan pengelolaan kelas yang baik dan efisien ini membutuhkan beberapa faktor yang mendukungnya, yaitu diantaranya ada yang pertama kurikulum. Nah, perancangan kurikulum seringkali berkaitan dengan pengelolaan kelas. Mengapa demikian? Karena kan perancangan kurikulum harus dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan yang terselenggara secara terarah, kemudian terencana, dan juga terorganisir dalam pelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Sebabkan kegiatan di dalam kelas bukan saja untuk proses mentransfer materi, melainkan kegiatan dalam kelas ini sebagai strategi pembentukan kepribadian untuk menjadi makhluk sosial yang bermoral dalam diri peserta didik. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu ada komponen belajar. Poin-poin dari komponen belajar ini yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini pastikan dibuat oleh setiap sekolah untuk mencapai target tertentu. Nah, di mana dalam hal ini tujuan dibuat untuk hal-hal yang bersifat normatif yang nantinya memberikan feedback kepada peserta didik maupun kepada pendidik itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada materi. Nah, materi yang diajarkan dalam kelas pasti sudah dirangkai sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kompetensi dasarnya, kemudian RPP-nya, dan lain sebagainya. Nah, otomatis dalam materi ini pasti akan memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru. Dan untuk poin yang ketiga yaitu ada strategi. Nah, tidak semua peserta didik dapat berkonsentrasi secara sepenuhnya ketika belajar. Pastikan ada peserta didik yang tidak fokus, kemudian ada peserta didik yang emang dia itu benar-benar pintar dan benar-benar fokus setiap harinya, dan lain sebagainya. Maka dari itu guru pasti akan membuat strategi apa yang baik dan cocok dilakukan di dalam kelas tersebut. Kemudian ada media. Nah, media ini kan diartikan sebagai alat-alat ataupun fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran. Nah, media ini bisa berbentuk media visual, kemudian audio, ataupun media visual audio. Dan untuk poin yang kelimanya yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi fungsinya untuk mengelola kelas, di mana nanti hasil evaluasi ini dijadikan acuan bagi guru untuk lebih baik ke depannya. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu ada gedung dan sarana sekolah. Nah, dikatakan bahwa jika lingkungan fisik minimal memenuhi kebutuhan seluruh siswa, maka intensitas proses pembelajarannya pun akan meningkat dalam tujuan pembelajarannya. Nah, lingkungan fisik di sini bisa berupa ruang kelas, kemudian pengaturan tempat duduk, lalu ventilasi di dalam kelas, ataupun pengaturan cahaya, tata letak penyimpanan barang, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut akan memberi pengaruh besar terhadap pengelolaan kelas. Nah, lalu untuk faktor yang keempat yaitu ada dari guru. Nah, guru kan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam
proses pemberian pembelajaran kepada peserta didik. Nah, di mana dalam hal ini guru memiliki kondisi sosio-emosional dalam kelas. Di antaranya yang pertama ada bagaimana sikap guru. Nah, sikap guru itu tidak hanya dilihat saat waktu memberikan pembelajaran saja, namun guru juga nanti dipandang ketika dia tidak mengajar. Misalnya ketika dia sedang berada di masyarakat, nanti dia akan dipandang oleh masyarakat, oh itu guru dari anak saya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan guru. Nah, di mana dalam hal ini guru atau wali kelas perlu memilih kepemimpinan mana yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Apakah akan menggunakan kepemimpinan yang tegas, ataupun yang lemah lembut, ataupun yang sesuai dengan kondisi kelasnya. Lalu yang ketiga yaitu ada suara guru. Nah, diusahakan dalam hal ini guru ketika memberikan pembelajaran itu suaranya harus didengar dari anak-anak yang baik yang ada di depan, dari anak-anak yang duduk di depan kelas sampai anak-anak yang duduk di belakang kelas. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu masih dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketujuh yaitu ada keluarga. Nah, setiap anak ataupun peserta didik memiliki latar belakang keluarganya masing-masing dan memiliki sikap ataupun metode pembelajaran dari keluarganya yang berbeda-beda. Nah, otomatis sebagai guru harus memberikan tata cara ataupun strategi dalam pembelajaran agar apa yang diajarkan itu sama dan dapat diterima oleh berbagai peserta didik yang memang sudah berbeda latar belakang dari keluarganya. Faktor yang kedelapan yaitu ada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang dimaksud di sini ialah lingkungan sekitar kelas. Nah, terutama lingkungan kelas yang bersebelahan. Nah, itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena jika lingkungan, maksudnya itu kelas yang bersebelahan itu misalnya itu kelas yang bersebelahan itu berisik, nah nanti akan mengganggu proses pembelajaran dari kelas yang sebelahnya. Nanti bisa jadi kelas yang sebelahnya pun ikut menjadi gaduh. Lalu yang terakhir ada administrasi teknik. Nah, kondisi administrasi teknik ini antara lain itu mengadakan pengecekan daftar presensi, kemudian menggalakkan kegiatan membaca, kemudian membuat catatan pribadi tentang sikap dari para siswanya yang dilakukan oleh guru. Baik, untuk slide yang selanjutnya yaitu ada hasil wawancara, di mana kelompok kami ini mewawancarai secara virtual kepada Bapak Haji Asep Muharram MPD yang berprofesi sebagai guru mata pelajaran IPA dan Wakasek Kurikulum di MTS Negeri 15 Ciamis. Nah, untuk daftaran pertanyaan yang telah kami tanyakan kepada narasumber, itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami menanyakan mengenai berapa banyak rombak kelas di sekolah tersebut. Kemudian narasumber menjawab bahwa di dalam sekolah tersebut ada 18 rombak kelas. Nah, dengan setiap tingkatan itu ada 6 kelas. Nah, untuk kategorinya itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada kelas bina prestasi, kemudian ada kelas olahraga, lalu ada kelas program tahfidz Quran, lalu ada kelas yang reguler, dan untuk kedepannya akan ada
kelas unggulan IT dan juga kelas naturalistik. Namun kedua kelas tersebut masih dalam proses program saja, belum terrealisasi. Nah, baik, untuk pertanyaan yang kedua yang kami tanyakan itu mengenai kendala yang sering terjadi di dalam kegiatan pengolahan kelas. Nah, narasumber ini menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang dirasakannya, yaitu yang pertama, kurangnya kepiawaian guru dalam menggunakan media pembelajaran, terutama dalam pembelajaran daring, kemudian minimnya pembelajaran karena terlalu sering melakukan pembelajaran ataupun proses pembelajaran di kelas. Ini untuk proses pembelajaran offline. Kemudian untuk penggunaan metodenya pun yang dipilih itu kurang bervariasi, dan juga terkadang ada peserta didik yang sulit memahami materi sehingga butuh perlakuan khusus. Nah, kemudian adapun kami bertanya mengenai pemecahan masalah yang dilakukan oleh Bapak tersebut ketika muncul kendala dalam pengelolaan kelas. Nah, narasumber mengemukakan bahwa jika terjadi kendala dalam pengelolaan kelas, biasanya beliau melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Nah, dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan guru lain untuk meminta saran terkait masalah tersebut. Kemudian beliau juga sering melakukan supervisi kelas untuk meninjau keadaan peserta didik, dan juga dari pihak sekolah pun khusus di hari Senin sering diadakan waktu untuk briefing dan pemantauan terkait kendala apa yang terjadi di kelas masing-masing. Walaupun untuk sekarang proses evaluasi ini dilakukan secara daring. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu kami menanyakan mengenai usaha pencegahan terjadinya masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, beliau menjawab bahwa cara meminimalisirnya itu menggunakan cara tutor sebaya antara peserta didik dengan temannya, kemudian melakukan evaluasi kelas, lalu mengikuti pelatihan guru untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif. Nah, untuk adapun pertanyaan lainnya, kami menanyakan mengenai faktor sarana dan prasarana, apakah di sekolah tersebut sudah menunjang pengelolaan kelas. Nah, menurut beliau bahwa masih belum menunjang secara keseluruhan karena di sekolah tersebut pada saat ini sedang mengalami regulasi kepala sekolah. Jadi ada perubahan struktur kepemimpinan di dalam sekolah tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yang kami lontarkan yaitu ada mengenai kesulitan yang dihadapi oleh beliau ketika pengelolaan kelas, terutama saat daring seperti ini. Nah, beliau itu menjawab bahwa kesulitan itu bisa berasal dari faktor pendidiknya ataupun dari faktor peserta didiknya, di mana faktor pendidiknya masih ada pendidik yang belum mahir menggunakan media pembelajaran, kemudian sehingga membutuhkan pelatihan khusus tentang media pembelajaran. Lalu dari faktor siswanya pun banyak yang mengeluhkan terkait kuota, kemudian alat informasi yang kurang memadai, dan juga kurang adanya motivasi orang tua untuk mendorong anaknya agar rajin belajar di rumah. Nah, selain itu, kami juga mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu Bapak Irfan Mubarok Ramdan, sarjana agama, sebagai guru mata pelajaran PAI dan guru wali kelas di SMP Negeri 7 Ciamis. Nah, kami pun memberikan beberapa pertanyaan, yaitu mengenai bagaimana sistem pengelolaan kelas yang diterapkan oleh Bapak tersebut di sekolahnya. Beliau menjawab bahwa pengelolaan kelas saat daring ini menggunakan media WA. Teknisnya itu jadi nanti guru mengirimkan tugas ataupun materi kepada grup kelas dari peserta didiknya, lalu peserta didik mengirimkan jawabannya secara langsung ataupun japri via WA ke guru yang bersangkutan. Nah, selain itu, karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai wali kelas, nah beliau juga sering membuat program khusus, yaitu kunjungan ke rumah siswanya yang terutama yang kurang respon terhadap materi pembelajaran. Namun untuk pengelolaan kelas saat offline-nya itu teknisan yang dilakukannya itu melalui pembelajaran sesuai jadwal, kemudian melihat kondisi kelas, lalu mengecek kehadiran peserta didik, dan beliau juga berpendapat bahwa pengelolaan kelas saat offline lebih terpantau daripada pengelolaan kelas saat pembelajaran daring ini. Dan pertanyaan yang selanjutnya ada berapa banyak
rombongan belajar di kelas di sekolah tersebut, beliau menjawab ada 8 kelas. Nah, untuk kelas 7 ada 3 kelas, kemudian untuk kelas 8 ada 3 kelas, untuk kelas 9 ada 2 kelas. Semuanya itu masuk ke kelas reguler. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada mengenai kendala yang sering terjadi dalam kegiatan pengelolaan kelas. Nah, menurut beliau bahwa kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan kelas itu pada saat offline jadi beliau harus pintar untuk memahami anak yang kurang fokus belajar. Kemudian ketika daring, masalah yang timbulnya itu jadi ada beberapa peserta didik yang sudah diberikan tugas namun tidak direspon, bahkan tidak dikumpulkan. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, kami menanyakan mengenai pemecahan masalah yang dilakukan oleh Bapak tersebut ketika menghadapi masalah dalam pengelolaan kelasnya. Yang pertama itu beliau mengatakan ia melakukan pendekatan personal untuk menanyakan apa kendalanya ataupun yang terjadi kepada anak tersebut. Lalu beliau juga sering melakukan supervisi pada peserta didik yang bersangkutan jika sebelumnya tidak direspon. Kemudian jika menemukan peserta didik yang kurang mampu dalam memahami materi dan pemecahan masalahnya itu dengan melakukan tutor sebaya. Untuk pertanyaan yang berikutnya ada faktor sarana dan prasarana yang di sekolah apakah telah menunjang pengelolaan kelas tersebut. Nah, menurut beliau bahwa faktor sarana dan prasarana yang disediakan sebagian sudah mendukung, namun dirasa belum maksimal karena terkadang ketika akan menggunakan proyektor untuk media pembelajaran di dalam kelas, harus perlu mengantri terlebih dahulu. Jadi sarana prasarananya kurang lengkap secara umumnya seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya ada pertanyaan mengenai suatu usaha apakah yang dapat dilakukan oleh beliau untuk pencegahan agar tidak timbul masalah dalam pengelolaan kelas. Itu yang pertama menurut beliau, jadi sebagai guru kita harus membaca kondisi anak masing-masing yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian ketika menemukan masalah dalam pengelolaan kelas, guru harus memilih mana masalah yang lebih penting. Kemudian guru harus melakukan pendekatan terhadap anak dan juga guru harus memilih materi yang bertahap dari mulai yang rendah, kemudian sedang hingga yang sulit. Kemudian yang terakhir itu perlu diadakan tutor sebaya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir itu mengenai kesulitan apa yang terjadi dalam pengelolaan kelas saat daring. Nah, menurut beliau ada beberapa kesulitan yang timbul. Yang pertama itu adanya siswa yang kurang respon untuk belajar di rumah, kemudian kurangnya dukungan orang tua sehingga membuat anak-anak itu malas untuk mengerjakan tugas, kemudian tidak stabilnya sinyal karena kebanyakan daerahnya tersebut di perkampungan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.